Para mahasiswa dan mahasiswi sosiologi seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa dan mahasiswi sosiologi semester akhir, di segmen ini saya mau berbagi 5 judul skripsi tentang sosiologi gender yang seperti biasa judul-judul skripsi yang disajikan melalui channel ini adalah judul-judul skripsi terbaru yang belum pernah diteliti karena saya sendiri yang membuat judul dan menyajikan masalah dari judul ini. Kalaupun kebetulan ada, saya yakin perspektifnya akan berbeda, sehingga ini bisa dikatakan sebagai satu judul skripsi atau karya ilmiah yang terbaru. Kita langsung pada judul yang pertama. Perempuan dan TikTok. Studi tentang eksistensi diri dan tubuh sebagai konsumsi publik bagi perempuan milenial mahasiswi perguruan tinggi. TikTok itu sebagai aplikasi anak-anak milenial itu lebih banyak digunakan oleh para remaja usia mahasiswi. Kenapa mahasiswi? Karena berdasarkan pengamatan kita, mahasiswi itu jauh lebih banyak menggunakan TikTok itu untuk baik mengekspresikan diri mereka atau menunjukkan jati diri mereka, eksistensi diri mereka dengan tubuh mereka sebagai satu konsumsi publik. Kan kalau kita melihat ada TikTok dari seorang perempuan yang viral, itu lebih banyak tubuh mereka yang menjadi konsumsi publik dan menjadi perhatian banyak orang. Coba kita lihat tentang TikTok yang seperti ini. Di dalam sosiologi, tubuh itu ada dualisme dalam tubuh. Satu sisi dia hak prerogatif pemilik tubuh itu sendiri. Di satu sisi tubuh itu terhubung dengan relasi-relasi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, satu sisi kita punya kemerdekaan atas tubuh kita sendiri. Di sisi yang lain kita terikat oleh norma-norma sosial, hukum, dan seterusnya. Dalam perspektif kritis terutama feminisme itu melihat tubuh itu bukan hanya sekedar seongkok daging, tetapi di dalam tubuh itu juga ada eksploitasi, ada ekspresi, ada jati diri, eksistensi, dan seterusnya dan seterusnya. Lebih banyak kalau di dalam kajian gender feminisme, tubuh itu sebagai komoditas, sebagai ajang bagi berbagai pihak, termasuk kapitalisme, termasuk berbagai ranah dunia digital sekarang itu banyak diarahkan ke tubuh sebagai salah satu media untuk meraup keuntungan, untuk meraup popularitas, untuk meraup berbagai hal. Nah, dari sini itu menjadi menarik kajian perempuan dan TikTok ini dalam konteks sosiologi gender. Dari sini bagi adik-adik yang ingin meneliti tentang topik ini bisa susun pertanyaan atau rumusan masalah penelitiannya. Yang pertama, bagaimana perempuan milenial menunjukkan eksistensi diri melalui tubuh dalam aplikasi TikTok bagi mahasiswi pengguna TikTok di perguruan tinggi bla 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 bla. Silahkan diisi dengan perguruan tinggi masing-masing, atau kalau adik-adik mau lebih spesifik bisa ngambil di Visipol atau Visip, karena di Visip itu saya yakin, apalagi sosiologi, saya yakin sekali dia punya kesadaran tentang kajian gender, tentang feminisme. Pertanyaan kedua yang bisa kita buat sebagai rumusan masalah, bagaimana kesadaran diri tentang tubuh, kesadaran diri dalam artian orang yang nanti akan menjadi subjek penelitian kamu tentang tubuh sebagai ranah privat dan ranah sosial bagi perempuan milenial mahasiswi perguruan tinggi bla 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 bla. Kekerasan simbolik berbasis gender online pada remaja atau garis miring mahasiswi di sosial media. Saya garis miringi itu bisa disesuaikan. Kalau misalnya adik-adik ingin meneliti remaja tingkat pelajar di SMA, ini juga bisa tinggal dihapus mahasiswinya. Sebaliknya kalau mau meneliti tentang objeknya mahasiswi, tinggal dihapus remajanya. Karena kedua-duanya ini relevan untuk kasus ini. Untuk konteks kekerasan simbolik
berbasis gender online ini semakin mengkhawatirkan sekarang. Pada masa pandemi sejak tahun 2020 awal, interaksi kita, relasi-relasi sosial kita itu di platform sosial media. Coba kita lihat fakta berikut ini. Kekerasan simbolik berbasis gender online ini sudah banyak diperhatikan oleh kalangan pemerhati gender, sehingga ini menjadi kajian yang update bagi anak-anak sosiologi, terutama bagaimana kita juga ikut berpartisipasi untuk membela orang-orang yang didiskriminasi secara gender di sosial media ini. Hal-hal yang disebut dengan kekerasan simbolik itu tidak selalu serta-merta langsung menyerang ya, tetapi di sisi lain juga dengan bahasa-bahasa yang tidak vulgar tetapi menyakitkan. Kan banyak yang seperti itu. Ini kekerasan termasuk unsur-unsur kekerasan simbolik, bentuk-bentuk kekerasan simbolik. Kita bisa lihat di kolom-kolom komentar, di Twitter, apalagi di Facebook yang paling banyak, di IG dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa menjadi objek penelitian dan sekaligus kita juga, saya yakin banyak sekali yang mengalami ini meskipun kadarnya bisa berbeda-beda. Nah, ini bisa dijadikan sebagai subjek penelitian oleh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi sosiologi yang tertarik dengan topik ini. Kita bisa susun pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan simbolik berbasis gender online pada remaja atau garis miring mahasiswi di sosial media. Yang kedua, bagaimana pemahaman dan sikap korban kekerasan simbolik berbasis gender online ini di sosial media. Jadi di sini kita bisa bertanya kepada mereka seputar pengalaman diserang secara simbolik melalui kata-kata, melalui tuturan, melalui simbol-simbol tertentu di sosial media. Apa yang menjadi sasaran kekerasan melalui kata-kata itu? Bagaimana mereka menyikapi? Bagaimana mereka memaknainya dan seterusnya. Di sini di poin yang kedua, pertanyaan penelitian yang kedua itu bisa terjawab nantinya apabila adik-adik menggunakan rumusan masalah di poin yang kedua ini. Fenomena kekerasan fisik dan mental dalam rumah tangga berbasis gender pada kasus perceraian di masa pandemi COVID-19. Kita lihat tadi di judul yang kedua, dan juga di sini fenomena perceraian selama masa pandemi itu juga meningkat tajam. Kita lihat fakta-fakta ini. Kekerasan fisik dan mental ini berbasis gender itu maksud saya bukan hanya pada perempuan. Ketimpangan gender itu juga bisa menimpa laki-laki. Meskipun tidak banyak, tetapi ada juga perempuan yang melakukan kekerasan terhadap laki-laki, sehingga dua-duanya bisa dijadikan subjek penelitian. Nah, yang kita tanyakan secara umum ada di dalam rumusan penelitian ini atau pertanyaan penelitian ini. Yang pertama, bagaimana fenomena kekerasan fisik dan mental berbasis gender pada kasus perceraian di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apa motif dibalik kekerasan fisik dan mental berbasis gender pada kasus perceraian tersebut? Kita mungkin bisa membuat asumsi bahwa salah satu faktor yang paling tinggi adalah persoalan perekonomian, karena yang menjadi terdampak yang paling signifikan dalam hal pandemi COVID-19 ini adalah sektor perekonomian, sehingga ini kemungkinan besar jadi faktor laki-lakinya yang sudah tidak bekerja, misalnya dipecat dari perusahaan, sementara kebutuhan yang banyak, perempuan nggak bisa nahan emosi, mengungkapkan kata-kata kepada laki-laki, laki-laki tidak bisa nerima, terjadilah kekerasan, kan begitu. Sehingga ini subjeknya bisa laki-laki, bisa perempuan. Kita tidak memihak kepada laki-laki dan perempuannya, tetapi memihak kepada orang yang dirugikan dalam hal konteks kajian gender ini, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, kita dari penelitian ini juga ingin tahu bagaimana laki-laki, apakah mereka juga mendapatkan kekerasan secara mental. Kekerasan mental itu kalau misalnya
dia nggak dapat, sudah dipecat dari pekerjaan, tiba-tiba dia nggak punya pekerjaan, kan bisa jadi perempuan melakukan menyerang dengan kata-kata yang menyakiti perasaan dan mental laki-laki. Rekonstruksi pemahaman gender tentang ketidakmampuan perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Studi kasus perempuan pekerja di sektor informal sebagai tulang punggung keluarga di masa pandemi COVID-19. Karena budaya kita, perspektif kita terhadap hubungan laki-laki dan perempuan dalam hal mencari nafkah masih cenderung melihat laki-laki sebagai superioritas, berpenghasilan lebih tinggi daripada perempuan, maka mindset kita itu seakan-akan perempuan itu menjadi lemah dalam hal bekerja menghasilkan sesuatu secara ekonomi. Dari kasus perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga di sektor informal, apalagi di masa pandemi COVID-19, ini kita bisa memberikan satu pemahaman ulang atau merekonstruksi. Maksud saya merekonstruksi itu membangun kembali pemahaman-pemahaman yang terkesan bias gender itu, dimana seakan-akan laki-laki itu dalam hal ekonomi jauh lebih berkuasa daripada perempuan. Padahal dalam konteks tertentu perempuan sangat kuat, terutama di sektor informal yang dihantam itu sekarang kan sektor informal ini. Banyak perempuan-perempuan bekerja di pasar yang sebagai tulang punggung keluarga ketika suaminya misalkan dipecat dari perusahaan, atau bahkan suaminya membantu istrinya bekerja di pasar ketika dia tidak punya pekerjaan di sektor yang lain. Nah, ini kita bisa merubah, merekonstruksi pemikiran orang-orang tentang perempuan. Coba kita lihat beberapa fakta ini. Dari sini kita bisa susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana perempuan sebagai tulang punggung keluarga berjuang bekerja di sektor informal di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana merekonstruksi pemahaman gender tentang ketidakmampuan perempuan sebagai tumpuan ekonomi keluarga bagi pemerhati dan aktivis gender. Tugas melakukan rekonstruksi pemahaman atau membangun pemahaman kembali tentang gender, tentang ketimpangan gender, tentang perempuan yang lemah, perempuan yang selalu inferior dibanding laki-laki. Itu kita semuanya punya andil, tetapi yang paling punya kewajiban di sini adalah para akademisi, kaum intelektual, dan para aktivis. Nah, ini yang juga bisa ditanyakan di sini. Peran perempuan dalam pendidikan anak pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Perempuan sekarang itu punya beban tugas di rumah yang lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Dulu mungkin anak-anak bisa sekolah lancar, tetapi hari ini anak-anak belajar dari rumah. Banyak dari mereka, terutama tingkat SD ya, yang harus didampingi dengan orang tuanya. Kalau kita lihat di pelosok-pelosok, di pedesaan-pedesaan, ini juga banyak sekali masalah selama pembelajaran daring, terutama bagaimana perempuan itu harus mendampingi betul-betul anaknya. Yang menjadi masalah dari kegaptekan kaum perempuan di kampung-kampung karena tidak terbiasa menggunakan aplikasi pembelajaran online, harus memberikan pendidikan yang selama ini mereka berikan tanggung jawab kepada sekolah secara akademik. Karena anak-anak level SD itu kan sangat susah untuk kita tangani, sehingga peran perempuan dalam konteks pendidikan selama masa pandemi ini penting juga diteliti. Coba kita lihat ini faktanya.
Oleh karena ada beban tugas kepada perempuan di rumah, bukan hanya mengurus persoalan-persoalan rumah, maka kita bisa susun pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana peran perempuan dalam pendidikan anak pada pembelajaran daring atau jarak jauh di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana perempuan mengatasi keterbatasan fasilitas? Fasilitas itu misalnya kayak ketimpangan digital, dalam artian bahwa di kota itu fasilitas serba ada, kemudian di pedesaan itu mungkin hanya memakai ponsel dan mereka harus mengeluarkan biaya, dan juga keterbatasan kemampuan akademik. Jadi tujuannya apa? Agar anak mendapatkan pendidikan yang maksimal. Itulah 5 judul skripsi sosiologi gender. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Salam.